Halo guys, di video kali ini saya akan membahas mengenai smartwatch dari brand Xiaomi, yaitu Redmi Watch 3 Active. Kita akan membahas mengenai fitur-fitur unggulan yang ada di smartwatch ini ya. Ya mungkin ada di antara teman-teman semua yang mau beli atau mungkin tertarik dengan smartwatch yang satu ini. Jadi bisa tonton dulu videonya sebelum beli smartwatchnya. Oke, untuk fitur unggulan yang pertama itu terletak dari bagian desainnya teman-teman. Nah, ini untuk bagian desainnya sudah beda ya dengan model-model yang seri sebelumnya. Ini lebih upgrade lagi. Kelihatan dari bagian layarnya ini sudah melengkung ya. Jadi sudah menggunakan kaca 2,5D. Kelihatan tampak mewah, juga elegan untuk bagian layarnya. Cakep sih. Ini untuk bagian bodi sampingnya bukan terbuat dari metal ya teman-teman ya. Jadi masih terbuat dari plastik yang menggunakan finishing glossy. Jadi kalau kita perhatikan dari jauh itu seperti terbuat dari metal gitu ya. Tapi ini bukan metal teman-teman, ini masih terbuat dari plastik. Untuk bagian layarnya ini masih belum menggunakan layar AMOLED. Kalau nggak salah ini masih menggunakan layar IPS. Dengan ukuran layar 1,83 inch, memiliki resolusi 240 x 280 pixel. Walaupun sudah menggunakan IPS, ini cakep untuk bagian layarnya. Jadi untuk bagian gambar yang dihasilkan, terus juga kontras warnanya itu bagus ya. Kelihatan jelas, jadi gak ngeblur gitu teman-teman. Beda kayak layar, maaf ya, mungkin TFT kayak gitu-gitu ya. Itu kan kurang bagus ya untuk bagian kontras warnanya. Kadang-kadang terlalu cerah, atau mungkin kurang tajam untuk resolusinya. Tapi di Redmi Watch 3 Active ini sudah bagus kok teman-teman. Jadi untuk layar TFT ataupun layar IPS, saya lebih suka smartwatch yang sudah menggunakan layar IPS dibandingkan layar TFT. Ya ini untuk bagian layarnya kelihatan jelas untuk kontras warnanya. Untuk tampilan menu shortcutnya sudah bagus, ini rapi, ya, tersusun rapi, dan ada beberapa fitur baru yang mungkin belum pernah saya lihat di model smartwatch lain, seperti fitur untuk mengeluarkan air dari bagian speakernya, itu ada juga. Ini ada fitur center. Untuk fitur centernya ini bisa teman-teman gunakan untuk mengecek tampilan LCD-nya, atau mungkin buat bantu penerangan di malam hari. Nah ini fitur uniknya, ada juga fitur untuk menghilangkan air ya tadi ya, yang saya bahas itu. Fitur untuk menghilangkan air yang masuk ke bagian bodi dalam smartwatch-nya. Karena memang untuk smartwatch Redmi Watch 3 Active ini sudah support water resistant sampai 5 ATM. Jadi bisa di bawah renang atau di bawah rendam ya. Sedalam 50 meter, tapi nggak tahu sampai berapa lama untuk di bawah renangnya itu atau dibawa ke tempat yang dalam. Karena saya juga belum pernah coba untuk bawa renang smartwatch ini. Oh iya, ini untuk bagian sensornya sudah cukup lengkap. Ada sensor rest to wake, terus juga double tap to wake, sama itu untuk mematikan layarnya itu tinggal kalian letakkan saja tangan kalian untuk menutup layar smartwatch-nya, nanti otomatis bakal mati untuk layar smartwatch-nya. Ini contohnya untuk fitur rest to wake-nya sudah cukup responsif ya. Jadi tinggal digerakkan ke arah wajah kalian, nanti otomatis layar smartwatch-nya itu bakal menyala. Tentunya dengan adanya fitur ini bisa membantu juga untuk menjaga bagian tombol sampingnya itu biar tidak cepat rusak ya. Jadi nggak selalu kita sentuh atau tekan untuk menyalakan layar smartwatch-nya. Nah ini juga ada fitur double tap to wake, jadi sentuh 2 kali untuk menyalakan layar smartwatch-nya. Untuk fitur ini itu jarang ada teman-teman di model-model smartwatch lain di harga 400 ribuan. Itulah kenapa saya suka smartwatch ini ya, karena memang untuk fitur-fiturnya tuh sudah lebih lengkap dibandingkan smartwatch model lain dengan harga yang hampir sama. Nih, tinggal disentuh 2 kali untuk menyalakan layar smartwatch-nya. Nah ini, tadi yang saya bilang ya, untuk mematikan layar smartwatch-nya tinggal diletakkan di bagian atas untuk pergelangan tangan kalian atau telapak tangan kalian. Tuh.
Jadi memang untuk fitur ini tuh jarang ada teman-teman di model-model smartwatch lain. Ya mungkin kurangnya ya, itu masih belum auto brightness. Jadi untuk bagian kecerahan layarnya itu masih manual, terus juga masih belum menggunakan layar AMOLED. Itu aja sih, selebihnya sudah bagus, sudah cakep. Oh iya, untuk fitur pendukungnya juga masih ada yang kurang, seperti fitur kalkulator, atau mungkin fitur kalender itu masih belum tersedia. Nih, kita masuk ke bagian menu tampilan. Untuk bagian kecerahan layarnya, ini masih manual. Ini kecerahan layarnya bisa sampai 450 nits. Jadi kalau kita lagi ada di luar ruangan seperti ini sih masih terlihat sangat jelas ya. Cuma untuk siang hari kalau lagi ada di bawah terik sinar matahari saya belum pernah coba untuk fitur brightness-nya. Yang bikin beda juga ini ada di bagian lama waktu layar menyalanya. Ini bisa sampai 5 menit. Dan kalau dirasa kurang bisa kalian aktifkan lagi untuk lama layar waktu menyalanya. Ini bisa sampai 20 menit teman-teman. Tentunya kalau mengaktifkan fitur ini bakal lebih cepat untuk mengurangi penggunaan daya baterainya. Karena memang kan layar smartwatch-nya bakal nyala terus ya. Kalau di model smartwatch lain biasanya untuk lama waktu layar menyalanya itu cuma sampai 30 detik saja. Tapi di smartwatch ini bisa sampai 20 menit. Cukup lama ya. Ini untuk fitur rest to wake-nya bisa kalian aktifkan, bisa kalian custom juga. Dan ini untuk fitur sensor lainnya seperti fitur double tap to wake-nya bisa diaktifkan dari menu tampilan ya. Ini di bagian bawah. Ketuk 2 kali untuk bangunkan. Untuk bagian menu fitur-fiturnya sudah cukup lengkap. Ini ada fitur mode olahraga, ada fitur kesehatan juga, ada fitur-fitur pendukungnya. Sudah cukup lengkap ya. Untuk mode olahraganya itu ada sekitar 100 mode olahraga yang bisa teman-teman gunakan. Jadi ya sudah cukup banyak untuk pilihan dari mode olahraganya. Untuk fitur-fitur kesehatannya sudah cukup lengkap juga, ada fitur heart rate monitoring, fitur untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah, ada fitur sleep monitoring untuk mengukur kualitas tidur, ada juga fitur monitoring tingkat stres. Jadi ya sudah lumayan lah untuk fitur-fitur kesehatannya ya. Cuma untuk hasil dari fitur-fitur kesehatannya ini saya tidak mengatakan kalau hasilnya sudah sangat akurat atau mungkin sudah akurat ya. Karena ini bukan perangkat alat medis. Jadi ya setidaknya bisa teman-teman gunakan saja untuk sekedar mengecek kondisi kesehatan teman-teman. Seperti itu ya. Untuk memantau kesehatan tubuh kalian. Ini untuk tampilan dari mode olahraganya. Oh iya, di fitur olahraganya ini ada fitur GNSS. Itu seperti fitur untuk menangkap atau mengambil map gitu ya. Cuma untuk fitur GNSS-nya ini itu masih belum tersedia langsung dari perangkatnya. Jadi harus terhubung dengan handphone kalian untuk mendapatkan petanya teman-teman atau mapnya. Jadi biasanya fitur GNSS ini bisa digunakan sama teman-teman yang suka berolahraga. Jadi biar gak usah bawa HP ya kalau mau jogging. Cuma kalau saya pribadi sih sebenarnya jarang menggunakan fitur-fitur seperti ini. Kalau mau jogging ya tinggal jogging aja ya. Jadi nggak perlu pakai map gitu. Ya itu sih tergantung selera juga. Kadang-kadang kan banyak yang suka pakai fitur-fitur seperti itu ya. Oh iya, untuk fitur terima notifikasinya juga bisa kok. Jadi kalau ada orang ngechat atau mungkin WhatsApp atau mungkin ya ngirim pesan ya ke handphone kalian itu bisa masuk juga atau diterima juga langsung di smartwatch Redmi Watch 3 aktifnya. Jadi notifikasi yang masuk di handphone kalian itu bakal diterima juga atau masuk juga ke smartwatch-nya. Ini juga sudah support sama fitur Bluetooth Call, cuma saya pribadi jarang sekali untuk menggunakan fitur Bluetooth Call-nya ini. Kalau kita perhatikan dari bodi belakangnya ini ada lubang speaker sama lubang mikrofonnya. Jadi ya memang sudah banyak upgrade-nya ya untuk smartwatch ini. Untuk tombol bagian kanannya itu cuma digunakan sebagai tombol untuk kembali dan juga tombol untuk masuk ke bagian menu atau fitur-fiturnya. Untuk bagian bezelnya ini, bagian layar ya,
itu nggak full warna hitam teman-teman. Jadi kalau kalian perhatikan lebih detail lagi, nih ya, kita perhatikan lebih detail lagi nih, bakal terlihat kalau ada ruang lebih teman-teman. Jadi ya kelihatan rada tebal gitu untuk bagian bodi sampingnya karena memang ada sedikit ruang lebih. Nah kalau pakai white face yang berwarna hitam seperti ini itu gak bakal kelihatan ya, jadi bakal samar-samar. Tapi kalau pakai white face yang berwarna itu bakal kelihatan teman-teman. Kalau di bagian bodi sampingnya itu masih ada ruang lebih. Untuk daya tahan baterainya sih ini sudah cukup awet ya. Dari pihak Xiaomi-nya itu mengklaim kalau Redmi Note 3 Active ini bisa bertahan sampai 12 hari dalam pemakaian normal. Dan dalam pemakaian berat itu bisa bertahan sampai 8 hari. Untuk kapasitas baterainya, smartwatch ini memiliki kapasitas baterai sebesar 289 mAh. Untuk mengisi daya, ini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 jam. Jadi ya nggak terlalu lama ya untuk mengisi bagian daya baterainya. Dan di bagian fitur baterai, itu ada fitur mode hemat baterainya. Jadi bisa lebih awet lagi kalau kalian menggunakan fitur mode hemat baterainya. Nah, biar teman-teman lebih yakin lagi kalau memang smartwatch ini memiliki fitur water resistant, saya akan coba untuk rendam ke dalam air ya. Ini untuk membuka bagian strapnya cukup mudah teman-teman. Tinggal dibuka untuk bagian pengaitnya nih, kalian geser saja. Terus ditarik, nanti otomatis dia bakal kebuka untuk bagian strapnya. Ini kita lepas dulu. Saya akan coba untuk rendam smartwatchnya ke dalam air. Kira-kira masih menyala atau bakal mengalami kerusakan mesin. Sebenarnya agak sedikit khawatir teman-teman, karena memang smartwatch ini sudah support sama fitur Bluetooth call ya. Jadi ada lubang speaker sama mikrofon gitu. Takutnya bakal masuk ke bagian bodi dalam smartwatchnya atau masuk ke bagian speakernya, nanti bisa rusak ya. Jadi pertama kali ingin coba untuk rendam smartwatch ini ke dalam air tuh agak sedikit khawatir. Nah ini sudah kita rendam, kita biarkan dulu selama beberapa menit. Nanti kita cek lagi untuk smartwatchnya. Oke ini ya, untuk fitur restore-nya, walaupun lagi dalam kondisi direndam seperti ini, itu untuk fitur restore-nya masih tetap aktif dan bisa digunakan. Cuma untuk bagian layarnya ini nggak bisa kita geser teman-teman, jadi nggak ngerespon saat ada di dalam air ya. Cuma untuk fiturnya, terutama fitur restore-nya ini masih tetap aktif. Oke, ini sudah kita coba rendam dan ternyata masih menyala. Untuk harganya sekarang sudah turun sih. Pas pertama rilis kan sekitar 400 ribuan. Ini sudah hampir 1 tahun dari pas pertama kali baru rilis. Tentunya harganya bakal semakin murah dong. Ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Buat teman-teman semua jangan lupa bantu subscribe ya. Bantu like juga dan ramaikan di kolom komentar.